Halo, perkenalkan namaku Safira Anggraini, aku bisa dipanggil. Aku merupakan lulusan S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI di Buana Surabaya di tahun 2025. Aku berasal dari kota dan aku berusia 22 tahun. Motivasi saya mengikuti Digistar Internship Telkom ini karena saya ingin mendapatkan pengalaman secara langsung di bidang digital yang berkembang secara pesat untuk saat ini. Selain itu, program ini juga membantu saya untuk dapat belajar secara profesional, menambah wawasan dan juga mengasah keterampilan saya sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Sebagai bentuk komitmen saya siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan disiplin, bertanggung jawab, dan juga penuh semangat. Saya akan berusaha memberikan kontribusi yang terbaik ketika saya mengikuti program Digistar Internship Telkom. Untuk proyek yang menarik sejauh ini yaitu ketika saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana dalam orientasi mahasiswa baru di lingkup prodi pada tahun 2024. Persiapan sekitar kurang lebih 2 bulan dan juga pelaksanaannya hanya 2 hari tetapi di luar kampus. Tahapan yang saya lakukan selama saya menjadi ketua pelaksana dalam orientasi mahasiswa baru yaitu yang pertama saya membentuk kepanitiaan, kemudian saya membagi tugas ke setiap divisi, dan yang ketiga saya menyusun timeline kerja, dan yang keempat saya memastikan semua divisi itu melakukan tugasnya secara baik dan benar. Kemudian untuk hari hanya saya memantau atau mengawasi jalannya acara, kemudian saya memastikan bahwa acara itu berjalan sesuai dengan rundown atau konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga saya juga menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa merusak susunan acara. Kemudian setelah acara berjalan, saya melaksanakan atau mengadakan rapat evaluasi yang dimana rapat evaluasi tersebut untuk melihat kekurangan dan memberikan masukan untuk kegiatan di tahun depan agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk kendala dan solusi, ada beberapa kendala yang saya alami ketika saya menjadi ketua pelaksana di hari H dan sebelum hari H, yaitu yang pertama kendala komunikasi antar panitia. Karena panitia memiliki kesibukan masing-masing sehingga sering banyak miskom dan juga panitia itu sering lalai dalam mengerjakan job desk-nya. Nah, untuk solusinya saya mengadakan rapat setiap 1 minggu, yaitu 2 kali rapat, yang dimana dalam rapat tersebut saya meminta seperti pertanggungjawaban dalam setiap divisi itu sejauh mana mereka melakukan progresnya. Kemudian ada juga waktu hari H itu ada salah satu mahasiswa yang sakit, dan sakitnya itu sakit mah. Jadi sakit mah itu sakitnya dia tidak bisa menahan rasa sakitnya, jadi dia tidak bisa mengikuti serangkaian kegiatan pada hari itu. Nah, untuk solusinya saya meminta pertolongan kepada si divisi medis dan langsung memanggil ambulan dan mengantarnya ke puskesmas terdekat. Kemudian untuk hasil, alhamdulillahnya acara selama 2 hari itu berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa kendala, yaitu yang ada salah satu mahasiswa yang sakit itu, namun semuanya berjalan secara lancar. Mahasiswa baru juga merasa senang karena di waktu itu kita hanya bersenang-senang gitu dan memberikan kayak penjelasan pengertian bahwa prodi BK ini seperti ini gambarannya, nantinya kamu akan belajar seperti ini dan gini gitu. Jadi mahasiswa baru juga punya banyak ilmu dan juga punya banyak teman karena dalam satu acara tersebut. Kemudian panitia juga dapat pengalaman organisasi dan juga pengalaman yang cukup menyenangkan.
Kemudian untuk perasaan saya merasa bangga sekaligus bersyukur bahwa saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya selaku ketua pelaksana dan memimpin sebuah acara yang lumayan cukup besar dan membawa nyawa orang banyak untuk keluar kota, dan saya cukup merasa puas dan bangga terhadap diri saya sendiri. Untuk tools yang bisa saya gunakan dengan tingkat kemampuannya, yang pertama, saya bisa mengoperasikan aplikasi Photoshop, di mana saya pernah mempunyai pengalaman selama 2 tahun menggunakan Photoshop untuk kepentingan kreativitas dan penalaran di Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, dan tingkat kemampuannya itu sekitar 8. Poinnya ada di 8. Kemudian saya juga menggunakan Canva, di mana Canva ini ada di poin 8 juga. Kemudian ada Microsoft, itu Microsoft Word ada di 9. Kemudian untuk Excel ada di 7 dan PowerPoint ada di 7. Dan untuk Capcut saya juga bisa mengoperasikannya dan itu ada di poin 7 juga. Sekian video resume diri saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih, bye bye.